Iya. Ya ini lumayan juga tuh, lumayan mengesahkan. Kalau yang bikin saya kesel bukan apa, hubungan saya dengan teman-teman dokter, khususnya dokter bedah, kosmetik, bedah kecantikan, itu jadi kurang bagus. Jadi berpikir ini orang mau sembuh nggak sih? Betul. Operasi itu kan bukan kayak makan cabai ya. Betul. Begitu dimakan langsung berasa pedas gitu. Jadi coba ini kita lihat ada dokumen-dokumennya. Jadi kalau Rio pernah ngomong ke dia, kalau lu mau diurus, ya coba lu nurut, mau dioperasi enggak? Jawabannya enggak katanya. Emang lu tahu ceritanya kayak gimana? Kalau lu memang tahu, lu bantuin gue. Betul. Kalau nggak tahu, jangan banyak cerita. Betul. Betul, Angga, berarti ini menjadi PR besar untuk dokter-dokter ya, yang ini. Iya, emang. Oke teman-teman, kembali lagi di podcastnya Belagar TV, saatnya bicara. Oke teman-teman, kali ini kita kedatangan bintang tamu. Dia guru, guru saya. Susah banget ngubunginnya karena sibuk. Setiap lihat update-nya lagi di luar kota. Pokoknya banyak kebantu orang-orang ya. Kita panggilkan ada Uncle Thibaut. Uncle, siap. Apa kabar Uncle? Alhamdulillah, sehat. Uncle ini tidak pernah berhenti ada di rumah, tidak pernah istirahat. Istirahat lah. Update-annya di mana-mana. Waktu kemarin awal puasa ya, sebelum puasa lagi di NTT. Pas hari pertama ya. Pas hari pertama puasa Uncle ya? Pertama puasa. Sampai pertengahan puasa ya. Pertengahan bulan puasa. Terus setelah itu lanjut lihat ke Bali yang ada ini ya, kapal tenggelam itu. Kapal tenggelam. Kapal selam yang tenggelam itu. Nah, kalau sekarang keadaan di NTT gimana Enggak? Di NTT masih tahapnya masuknya rehab rekon, jadi pemulihan dari status tanggap darurat. Rencana kita mau ke sana lagi juga. Minggu kedua lah setelah pulang dari Aceh. Oh, Uncle berarti mau ke Aceh? Dalam waktu dekat ini? Iya, dalam waktu dekat ini. Aceh pernah berhenti. NTT. Terus setelah itu kapal selam gimana Uncle? Kapal selam ya tenggelam. Tenggelam ya enggak ketemu ya Uncle ya? Ada ketemu tapi memang nggak bisa diangkat. Nggak bisa diangkat, mungkin kayak mayat-mayat juga nggak bisa ini ya. Kalau itu kondisinya memang kalaupun harus diangkat juga lebih baik enggak lah gitu. Jadi lebih baik mereka di dalam menjaga lautan Indonesia. Betul. Selamanya. Oke, by the way Uncle, sebelum kita ngobrol lebih dalam lagi, Uncle, nama Uncle Thibaut itu nama asli nggak sih? Karena gini Uncle, banyak teman-teman yang teman-teman kita di rumah nih yang nggak tahu Uncle Thibaut apa Thibaut gitu loh. Uncle Thibaut, oh yang ini lagu ya? Nama Uncle Thibaut itu, Uncle namanya Uncle Thibaut? Bukan. Jadi Thibaut itu sejarahnya ya, kan namanya tuh bagus. Iya. Jadi TB, nah TB itu banyak tuh. Akhirnya nama keluarlah muncullah nama Thibaut. Nah, kalau dengan kenapa jadi Uncle, karena dulu kan ada Papa Thibaut. Iya. Saya berteman juga dengan almarhum. Almarhum tuh berteman juga. Nah, dia papanya, gua Uncle-nya lah. Dapat Uncle juga itu karena dari keponakan. Pas kebetulan keponakan manggilnya Uncle. Jadi. Nah, jadi udah Uncle Thibaut aja udah sekalian. Ini kalau pakai nama Uncle kan paman berarti muda terus. Betul. Gitu Kakek Rio. Uncle, sekarang ini dari pagi kita lihat Uncle ini siapa tuh anak kecil itu Adrian ya? Adrian itu. Dan banyak juga di media-media, terus di tribun-tribun. Kita tadi nonton Yurit ya. Banyak itu gimana Uncle yang nggak ke sana ya, nggak ke Jakarta tadi? Enggak. Jadi sebetulnya kalau tapi yang nemuin itu Uncle kan, yang pertamanya? Bukan, itu tim. Kebetulan tim Uncle. Ambulan yang dibukain jalan pada saat itu adalah mobil ambulannya kita. Oh. Kita. Nah, dia kasih informasi
waktu itu kejadian itu saya ada di Jakarta. Itu pas waktu seminggu sebelum hari raya. Kita lagi ngedampingin pengungsi korban kebakaran. Oke, yang di Jakarta itu ya? Penjaringan. Nah dia ngasih kabar, terus kita bilang ya udah nanti aja pulang ke Bandung, baru kita temuin. Nah setelah pulang ke Bandung, ketemu ngobrol, alhamdulillah. Dan nggak tahu bakal jadi rame seperti ini. Gitu. Iya, rame banget. Tadi sih hanya mencoba untuk menggambarkan ini loh anak kecil juga bisa kok berbuat begini gitu. Kenapa kita yang ini nggak bisa? Kenapa yang merasa dirinya sudah sekolah dewasa tapi betul begitu ambulan bodo amat Nah ajakkan gitu Uncle ya, banyak yang seperti itu. Betul. Terus juga lihat di Uncle nih sibuk banget, padat jadwalnya. Terus juga ada Pak Ogah kemarin. Oh iya, Pak Ogah juga. Kalau dengan Pak Ogah itu saya berguru sama beliau. Oke. Itu satu guru kehidupan yang luar biasa dan kata-katanya sampai sekarang masih diingat. Jadi ada dia bilang kalau pengen punya uang besar hargai uang kecil. Kalau pengen jadi orang besar hargai orang kecil. Benar. Itu luar biasa. Dan memang kemarin juga sedikit agak kaget begitu sebelum kita datang ada beberapa media yang ada di sana, media televisi. Dia sudah 2 jam ngobrol nggak nyambung. Nyambung gimana tuh? Ngobrolnya nggak nyambung. Jadi ditanya apa jawabannya kemana. Nah pasti saya datang sama entah memorinya kembali kali ya. Nah, dia langsung teriak, ini orang Bandung gitu. Dia langsung ingat. Ngobrol lah nyambung tapi saat itu. Sampai dia bisa bangun, bisa jalan. Iya makanya pas lihat di update Uncle tuh apalagi di YouTube Uncle ya, dia kayak sehat lagi ya. Karena kan yang diberitakan tuh katanya emang nggak bisa ngapain. Oh nggak bisa ngapain, benar itu Uncle? Memang benar. Pas setelah ketemu Uncle, ngobrol ya lihat nonton juga. Sampai istrinya si Mbak Yuyun waktu itu sampai nangis. Kok sering-seringnya, insya Allah besok juga rencana kan malam ini kesana, besok pagi ke nemuin Pak Ogah lagi, baru sorenya ada kegiatan lain di Jakarta. Oke, nah Uncle dari beberapa yang Uncle bantu ya, banyak itu. Uncle mulai itu dari tahun berapa sih Uncle? Baru mana ada baru kan? Tahun 93 lah. 93 tuh, buat 3 tahun. Umur 3 tahun. Itu Uncle udah mulai? Udah, itu keluar dari dulu ASN ya, pegawai negeri. 93 sih ngundurin diri. Oh sebelumnya Uncle memang pegawai negeri dulu? Pegawai negeri 91. Oke. 91 pegawai negeri sampai saya jadi pegawai negeri yang nggak bagus lah. Jadi 93 sadar untungnya. 93 sadar, berhenti, terus langsung di situ mendedikasikan diri untuk kemanusiaan. Sampai saat ini alhamdulillah. Sampai sekarang berarti berapa tahun di Bandung? Itu. Makanya, nah itu kan banyak sekarang yang baru-baru ini udah lebih lama dari orang-orang yang ini tuh yang ngaku-ngaku ya, kayak seperti itu. Oke Uncle, nih dari banyaknya yang Uncle tolong, Uncle ingat gak sih dulu Rio pernah minta tolong sama Uncle, tolong Uncle ini bisa nggak mohon, Yani inget gak sih Uncle? Oke. Ingat kan? Ya. Ingat pastinya. Ingat ya? Iya. Itu Rio minta tolong, Uncle minta tolong gimana nih caranya gitu, kasihan. Terus Uncle lihat dulu, cari tahu dulu, nggak perlu waktu lama, Uncle langsung dapat, yo, gue dapat datanya nih gini. Padahal semua orang nggak dapat itu Uncle. Iya. Ya. Ya ini lumayan juga tuh. Lumayan mengesalkan. Jujur aja sih sebetulnya kalau misalnya ini bukan sering kenapa-napa. Terakhir itu ada komunikasi, bukan dengan dia ya. Ada orang yang ketemu dia di Jakarta, terus Yaninya ngobrol, akhirnya dia minta dibeliin baju segala macam. Saya kirimin untuk lewat orang itu. Waktu itu ngobrol sama Adif juga, kirimin buat beli baju dan segala macam. Yang kalau yang bikin saya kesel bukan apa, hubungan saya dengan teman-teman dokter, khususnya dokter bedah kosmetik, bedah kecantikan, itu jadi kurang bagus. Iya, betul. Gara-gara permasalahan dia. Nanti mungkin Uncle yang bukti screenshot itu pun perasaan Uncle pernah ngirim ke saya yang waktu yang di Jakarta itu kan minta uang benar nggak sih Uncle? Ya. Uncle bilang waktu itu coba dicarikan kontrakan sama dibelikan baju karena kan dia bajunya masih yang kabur dari Bandung itu kan. Terus Uncle transfer akhirnya dia ngilang ya. Nah, nanti kita simpan di sini bukti-buktinya. Nah, Uncle yang beredar di
luar itu katanya begini. Mungkin kan banyak orang yang nggak tahu gitu. Karena kita dari awal pun setelah Yani kabur, saya, Adib dan yang lain tidak nge-up bahwa Yani kabur atau gimana gitu. Nah sekarang yang beredar ialah kita tidak bertanggung jawab katanya. Jadi dulu aja Yani dicari-cari, sekarang setelah tidak ada yang memberitakan, Yani katanya ke jalan lagi, kita tidak urusin lagi katanya gitu. Bayangin seperti itu Uncle yang ngomong. Oh gitu. Iya. Kalau menurut saya sih ya terserah aja, silakan saja, sah-sah saja mereka menilai seperti itu. Tapi kalau memang tahu yang sebenarnya kayak persiapan operasi kan nggak langsung begitu aja. Betul. Perlu pemeriksaan, banyak hal yang harus diperiksa. Betul. Jantungnya, darahnya, Iya. jadi semua. Malah waktu itu kita sudah ada rencana tahapan awal itu di mata dulu. Iya. Karena kan nggak bisa, Betul. kelopak matanya bisa nutup, itu bahaya. Udah sampai sejauh sana, nah tiba-tiba menghilang, ketemu lagi tapi tetap seperti itu. Jadi berpikir ini orang mau sembuh nggak sih? Betul. Kita tidak ada hak untuk memaksa dia. Iya. Gitu. Dan kalaupun ada orang bilang misalnya, oh dapat duitnya gede segala macam, siapa? Aduh. Aduh. Kalian nggak tahu aja. Jadi kalau misalnya ada orang bilang, oh katanya mau operasi terus tiba-tiba ngilang gitu, nggak tanggung jawab. Operasi itu kan bukan kayak makan cabai ya. Betul. Begitu dimakan langsung merasa pedas. Iya. Ada proses yang harus dijalanin. Jadi itulah yang kadang tidak difahami sama orang. Makanya proses penyembuhan seseorang itu, apalagi kalau untuk Yani itu bukan hanya sekedar fisik, tapi psikisnya juga. Betul, Uncle. Itu berat. Tapi waktu itu kan kita mau mencoba satu-satu. Ternyata memang tidak bisa ya. Itu kembali lagi ke dia secara pribadi dan juga orang-orang sekitar yang terdekatnya sebetulnya, keluarganya. Terus gini Uncle, kan mungkin Uncle banyak lah bantu orang lain ya. Mungkin menurut saya sih akan banyak perbedaan yang Uncle, karena waktu yang dulu kita minta bantuan orang bantu Yani, Yani banyak hatersnya kan Uncle. Tidak seperti misalkan Uncle buka donasi untuk orang, sama untuk Yani. Makanya orang pun yang mau, orang yang mau ngasih pun ada mikir, karena kan sebelumnya Yani sudah diberitakan bahwa Yani tidak tahu diri lah, di sananya apa gitu. Jadi yang orang lihat Uncle buka donasi banyak untuk Yani gini, padahal enggak. Oh gila. Kan Uncle? Gini. Gimana Uncle coba? Malah biasanya istri saya itu mendukung. Iya. Istri aja dia. Iya, istri ya. Nah lama-lama dia sampai akhirnya karena saya suka minta tolong, Mam, tolong bantuin jawab dong gitu ya, di entah DM, entah WA. Sampai akhirnya istri juga, Pak udah deh Pak, yang ini nggak usah diurusin deh. Betul. Sampai akhirnya pun dia pun merasa sakit hati karena dapat bahasa yang kurang baik lah gitu ya. Tapi karena memang niat kita, jadi kalau di agama saya, kebetulan saya Islam, kalau Bapak Islam. Oh Islam. Gitu, jadi ada bahasa al-awalu biniyat itu ya, berawal semua itu dari niat. Karena niatan kita memang sudah, insya Allah kita akan bantu sampai selesai. Tapi ternyata seperti itu, saya berikan keyakinan kepada istri. Sampai akhirnya istri bilang, kalau ada apa-apa aku nggak ikut campur ya. Kalau ada apa-apa? Ya, karena biasanya gini, kalau misalnya saya lagi di luar kota, ya kalau ada pendampingan yang lain, saya masih bisa minta tolong ke dia. Mam, tolong dong ini entah anterin makanan, entah anterin apalah itu ya. Tapi kalau untuk ini dia udah nggak mau. Betul. Gitu, bahkan nganterin ke dokter aja yang dekat waktu itu kan udah nggak mau. Dia enggak, sok aja berangkat, nggak mau ikut-ikutan. Nah itu ternyata feeling istri waktu itu. Istri ya, betul. Betul. Itu. Jadi coba ini kita lihat ada dokumen-dokumennya. Uncle mungkin nggak apa kita kasih lihat ya. Iya. Ke. Malah aku belum lihat. Belum lihat Uncle ya? Belum. Udah ada semuanya. Lagi. Jadi Uncle waktu itu kan Yani kan waktu kita sambil ngopi ya. Iya Uncle. Waktu yang pertama kita bawa ke dokter yang teman Uncle itu, Dokter Hardi Siswo kan, yang kan nggak punya KTP ya. Ini ialah tahap yang pertama Uncle ya. Ini di klinik Santi. Itu waktu sama Uncle sama Adib kan dikasih rujukan untuk ke SAS. Ini yang pertama nih kita bawa Yani ke Dokter Hardi. Terus setelah itu sebelum ke sana kita ngurus ini dulu KTP. Ini semua uang dari Uncle. Kalian emang nggak mikir Yani selama hidupnya dari siapa uangnya kan? Mereka tidak tahu Uncle.
Ya itu makanya kan kalau untuk proses menuju operasi itu ada gizi, harus perbaikan gizi. Iya. Kayak kita support kirim makanan ke rumahnya, terus sembako gitu kan mereka nggak tahu juga dari mana. Udah jadi. Udah jadi Uncle, ini kartu pasiennya, ininya, kartu keluarganya, semua ada. Kartu keluarga Yani. Jadi memang waktu direkam di dinas juga Uncle, Yani kan kalau orang yang sudah record kan ada. Tapi pas Yani itu emang dia belum pernah sama sekali. Jadi berarti ini KTP pertama dia ya, KTP gitu. Ini ada di kita semua, terus kartu pasiennya. Nah ini Uncle waktu ke rumah sakit yang RSAS. Pagi-pagi dia telepon, udah diperiksa semua sama dokternya. Itu dia makanya. Dan Dr. Hardi itu salah satu dokter senior yang dia sangat dihormati di Kota Bandung. Oleh, ya bukan di Bandung aja sih, di Indonesia. Oleh para dokter ahli bedah. Makanya agak sedikit gimana kan? Iya. Ya itu yang kita nggak enak, itu kita udah minta tolong sama Uncle minta bantuan dong, tolong ini Yani gimana. Dokternya pun udah mau, kita udah berusaha, tapi ya Yaninya Uncle yang... Ya makanya sampai saat ini juga gue belum nemuin lagi. Karena memang kan belum ada kepastian ya, ini mau seperti apa nih. Iya. Kalau misal pun ketemu dan dia mau lanjut operasi nggak masalah. Nggak masalah, karena ini udah ada semua Uncle ya. Kalaupun memang nggak mau ya memang keputusannya dia nggak mau ya sudah, saya akan sampaikan gitu. Sampai sekarang gue belum nemuin Dr. Hardi. Malah mau ada pertemuan bulan Juni ini, pertemuan dokter spesialis bedah kosmetik seluruh Indonesia bulan Juni ini. Nah itu dia. Sebelum itu berharap sih sudah ada keputusan, karena saya sebagai salah satu pembicara di acara itu nanti. Iya. Nah, bukan kita tidak mencari Uncle. Udah beberapa kali kan dari dulu dapat informasi, ada yang ke Uncle langsung, terus juga yang ke Adib, terus ke gue juga ada. Nah, kita berusaha untuk nyari, pernah ketemu juga Uncle, ada yang ngasih tahu orang itu, sampai bikin grup bahwa ini Yani mau dibawa ke Bandung nggak? Kita bilang keep dulu, simpen di Bekasi kan. Tiba-tiba Yani kabur lagi. Kabur, ngehubungin di Facebook, minta uang. Ada semua rekaman itu, pengen balik lagi ke Batam. Kayak gitu. Fotonya lagi megang lem. Ini foto-foto obat-obatan gitulah. Jadi kalau Rio pernah ngomong ke dia, kalau lu mau diurus, ya coba lu nurut, mau dioperasi enggak? Jawabannya enggak katanya. Gitu. Enggak. Cuman mungkin kalau bisa benar kata Uncle, kalau misalkan dia sekarang mau dioperasi, mau lanjut, ya kita bisa lanjutin karena memang udah ada semua Uncle ya, tinggal berkasnya masih ada belum ditarik gitu kan. Jadi tergantung dianya aja. Nah, memang beberapa hari belakangan ini ada yang nge-DM ya juga tentang masalah Yani. Malah masuknya sebetulnya sudah bukan konfirmasi, bukan ngasih informasi, tapi lebih banyak menghujat. Betul. Tapi kalau buat saya secara pribadi, silakan saja melakukan hal itu. Emang lu tahu yang sebenarnya seperti apa? Iya. Karena gitu ya. Iya. Maka ada beberapa orang yang segala macam lah dengan fitnahannya segala macam. Gue sih cuma balikin aja. Emang lu tahu ceritanya kayak gimana? Kalau memang tahu, lu bantuin gue. Betul. Kalau nggak tahu, jangan banyak cerita. Betul. Gitu. Hanya tahu dari sepihak Uncle. Ya makanya, kalau gue sih nggak itu, makanya yang begitu-begitu menghabisin energi di lawan sapanya udah aja lah. Abaikan saja. Iya. Yang sekiranya tidak menjadi kebaikan, tinggalkan. Iya. Gitu. Betul. Jadi lebih banyak harus banyak mengkaji ya. Yo, apalagi yang masih pada muda nih. Buat apa sih manggilnya apa? Teman-teman Belgard. Teman-teman Belgard. Boleh berjiwa muda, tapi harus tetap bersikap dewasa. Tuh. Jadi sebelum berbicara, pikirkan dulu. Jangan berbicara baru dipikir. Itu ceroboh. Itu orang ceroboh. Kalau orang bijaksana tuh pikirin dulu. Oh kalau gini akan gimana? Bikin gitu. sakit hati orang nggak ya? Nah itu. Benar Uncle. Harus bisa seperti itu. Jangan sampai orang udah sakit hati makan susah nanti. Gitu. Jadi kalau di Qur'annya ada menyampaikan seperti jadi keren. Tinggalkanlah perdebatan walaupun saat itu kau dalam posisi yang benar, daripada menjadi kemudorotan di kemudian hari. Nah itu. Jadi berpikirnya ke arah sana. Mungkin gini Uncle, kalau Uncle kan udah berarti berapa puluh tahun ya seperti ini, mungkin banyak juga yang
masalah-masalah kayak gitu banyak Uncle ya? Banyak. Yakin ya? Banyak. Nah ini Uncle kalau misalkan Rio kan baru gitu. Jadi awal pun kan yang Rio ini kan Yani terus minta tolong ke Uncle karena memang Rio bilang wah Uncle nih udah sering ngurus gitu yang Rio tahu, Rio ngefans lah sama Uncle. Jadi Uncle gimana nih Rio mau minta tolong ke Yani. Nah Uncle dari pas masalah Yani jujur Uncle Rio pun malah banyak keluar uang pribadi kan ya, bukan kita ngomongin. Uncle pernah bilang jangan keluar uang pribadi lah gitu kalau untuk ini karena dari kemarin pun masalah banyak lah Uncle. Dari masalah Yani ini, dia ini banyak dihujat Uncle. Dari awal kita bawa Yani itu sampai sekarang terus orang hujat. Jadi mungkin kalau Uncle sih ininya ya biasalah gue nanganin kayak gini gitu. Proses itu Bang. Prosesnya kan. Proses pendewasaan diri bagaimana kita menyikapi sebuah permasalahan. Betul. Semakin kita dihajar sama orang lain dalam hal ini banyak komplain atau hujatan segala macam. Itu menjadikan kita semakin dewasa. Gitu. Justru kalau yang tidak ada hujatan ya, gampang-gampang aja, flat aja, malah nggak asik hidup tuh. Betul. Tuh. Yang penting mah asal jangan ribut sama istri juga. Iya. Nggak enak pulang ke rumah nggak dikasih pintu. Ya kan? Gitu. Apalagi kalau ntar pas begitu ketok rumah aja kan, bun, biasa kan bunda, gitu. Ketok bun, sabun kan. Gitu. Uncle berarti untuk Yani ini menurut Uncle gimana nih sekarang ke depannya? Kalau ini sih mengikuti alur aja. Tapi memang perlu ditemuin kalau memang bisa ketemu. Kasih kepastian. Kasih kepastian ya. Artinya gini, saya masih ada pasien juga, bukan pasien ya, tim saya juga emang. Lagi dipegang sama Dokter Hardi. Sampai saat ini ketahan nggak nih gara-gara Yani? Harusnya dia sudah operasi, masuk ke operasi yang ketiga. Nah, perlu diketahui juga sama teman-teman dari Belgard bahwa operasi plastik Yani itu tidak akan cukup satu kali. Betul, waktu itu pernah ngebahas juga dokternya. Itu sampai 5 sampai 6 kali. Betul. Apalagi pas begitu ngelihat kupingnya itu yang wah agak repot. Udah nggak ada Uncle-nya. Udah habis. Jadi bukan artinya sekali operasi langsung gitu ya. Bisa. Satu dulu tahapan awal itu nutup supaya kelopak matanya bisa nutup. Karena kan si ini tuh ke atas gitu Uncle ya, ke atas. Nggak bisa, si kelopak mata itu tidak bisa berkedip. Nah itu kalau kering itu bisa bahaya buat matanya. Iya. Makanya banyak kalau misalnya memang pengen tahu lebih banyak bertanya kepada yang tahu. Nah itu Daripada ngambil asumsi sendiri pada akhirnya salah. Salah ya. Nanti pas kita kasih tahu malu ya. Gitu. Biasanya kalau udah malu udah nggak pernah komen lagi. Kalau sekarang sih banyak yang di komentar gitu ya. Nah jadi Uncle kemarin tuh Rio juga udah coba kontak yang nemuin Yani di Bekasi. Oh di Bekasi. Iya di Bekasi karena dari beberapa sebelum Mas Ijat ini ada Uncle yang pertama yang di Jakarta itu, yang di Senen ya Uncle ya. Yang hubungan yang Uncle transfer itu. Terus ada lagi Uncle, ada lagi nemuin. Ya. Ada lagi siapa gitu. Terus terakhir ada lagi ke Roy. Dia balik ke Roy. Balik yang itu. Tapi memang karena jujurlah saya sudah tidak kontekan sama Roy, akhirnya Yani pergi lagi dari Roy Uncle. Terakhir ketemu sama Mas Ijat ini yang nemuin Yani, katanya udah 4 kali lah ketemu sama Yani. Nah 4 kali ketemu sama Yani dia bisa ngambil ini dong bukan asumsi ya namanya, kesimpulan bagaimana Yani itu seperti apa Yani itu orangnya. Iya. Orangnya kalau menurut dia memang ada sih screenshotannya juga ngomong katanya memang Yani tidak kooperatif. Jadi ditanya tuh terus Yani juga tidak berusaha ingin sembuh Uncle. Jadi memang udah mau gitu aja gitu. Jadi tidak mau yang orang kan udah dikasih ini nih jalan untuk yuk lu mau sembuh, ini udah ada kan kita yang ini. Tapi Yani nggak mau gitu. Malah katanya kata tukang beca juga Yani memang setiap harinya gitu minta uang belikan lem lagi, jadi udah kecanduan. Bahkan teman-teman yang gue ingat dulu Uncle pernah ngomong seperti ini, yuk kayaknya Yani akan gue bawa ke pesantren atau apa sih Uncle yang Uncle bilang? Soalnya kan Uncle bilang harus ini dia harus mentalnya juga harus ininya. Pernah Uncle ngomong gitu sampai kayaknya gue harus simpan dia di tempat rehab gitu. Pernah waktu itu Uncle. Jadi
kita memang udah usaha yang terbaik, malah yang malu ya, gue yang malu sama Uncle udah minta tolong tapi yang mau ditolongnya ya seperti itu Uncle. Resiko kalau seperti itu banyak lu kalau mesti diceritain lah. Ada lagi yang anaknya sakit ya, kita bantu. Saya pernah nih, sini cerita aja ya, cerita nih. Saya pernah bantuin anak waktu itu kena osteosarkoma, tulang, kanker tulang. Terus pas kebenaran Kementerian Sosial, saya ditugasin sama Kementerian Sosial untuk ke Aceh. Waktu itu gempa Pidijaya kalau nggak salah. Nah, melihat kondisi seperti itu, terus dokter komunikasi sebelum berangkat dengan dokter bilang kalau mau stabil biar cepat dioperasi ada yang harus dibeli obatnya di luar BPJS. Nah, itu gue sampai jual motor, bela-belain. Jual motor, udah berangkat lah penugasan. 2 minggu balik belum dioperasi. Kenapa? Nanya dong ke dokter, dok kok belum dioperasi? Katanya bisa cepat kalau beli obat itu. Dokternya bilang, emang udah beli obatnya? Loh, kan saya udah kasih uangnya. Oh, Uncle udah transfer ke? Bukan transfer itu, udah kasih uangnya ke bapaknya. Oh, ke bapaknya udah ngisi uangnya. Saya belum terima obatnya, kata dokter. Oh, oke. Oh, tanya dong sama bapaknya. Pak, waktu itu saya titip uang buat beli obat, obatnya sudah dibeliin belum? Dia cerita gitu. Oh, jadi saya kalau ke rumah sakit itu dari rumah itu macet. Kalau pakai kendaraan umum. Jadi saya beli motor. Oke. Motor dijual nyangkal. Motor saya dijual, sementara dia beli motor. Dan alhasil itu emang nggak ketahan. Karena saya dekat banget sama anaknya. Si anaknya. Akhirnya gimana Tante? Akhirnya terjadi tindakan pemukulan. Itu saking gue nggak tahan ya. Karena kita kan gue bela-belain jual motor, lu malah beli motor buat keperluan pribadi lu. Dihajar gitu, diambil lagi motornya. Tanya beli di mana, balikin. Untungnya yang jual motornya baik, dibalikin, dipotong lah ya, dibeli lah obatnya akhirnya. Nah itu sampai seperti itu. Jadi ya pemanfaatan itu bisa dilakukan bukan hanya oleh kalau Yani sih udah dewasa lah ya, masih udah bisa berpikir sendiri. Itu sampai bapaknya sendiri, anak yang kita tolong bapaknya masih memanfaatkan. Tapi sebenarnya tuh yang kita tahu juga di Yani juga ada sih yang manfaatin gitu lah. Ada. Ya kan yang Rio juga sering cerita ke Uncle ini gimana? Jadi apa dia sering bilang Uncle ini gimana? Uncle bilang jangan, ya udah jangan gitu. Ya karena kondisi seperti itu memang ada, walaupun memang dibungkus lah sama mereka itu. Jadi kalau gue sih tidak menutup mata sekarang, makanya kalau saya sekarang ini kalau pendampingan itu banyak ya, akhirnya yang kesian juga teman-teman yang lain yang melakukan penggalangan, misalnya melakukan pengumpulan mau bantu orang, ternyata yang dibantunya sebetulnya orang mampu. Orang mampu itu banyak kan ya? Ada banyak. Ada juga yang kita bantuin, ternyata uang donasinya sama orangnya nih, setelah disampaikan dipakai berjudi. Itu ada. Ya banyak lah, karena pasti banyak Uncle, karena Uncle kan berapa puluh tahun ngurusin seperti ini gitu. Jadi mungkin kalau menurut saya, misalkan kalau gue nih Uncle, ya akan ketawa aja ngelihat orang-orang yang baru sekarang ini pasti, wah, gue udah lewatin itu semua. Ya memang proses. Tapi akan lebih baik kalau kita bisa berjejaring dengan semuanya. Tidak ada Superman kok dalam hidup ini. Betul. Tidak ada yang ngomong, oh gue paling hebat nih, gue paling kaya nih, nggak ada. Superman aja yang dibilang orang paling hebat ya, tetap aja dia butuh tukang jahit. Iya. Ya kan? Betul. Gimana dia bisa terbang kalau nggak ada baju? Pasti nggak begini ya. Uncle, terus gue sering lihat Uncle, misalkan ada orang yang perlu bantuan, terus Uncle buka donasi, akhirnya donasi itu tidak nutup. Uncle tuh sering loh jual-jual kayak barang pribadi gitu. Itu satu konsekuensi. Sering itu lihat Uncle, sampai misalkan jual mobilnya, jual motor, jual barang, jual apa. Itu karena semuanya itu kan titipan. Kalau orang bilang, oh orang baik lu, enggak salah, saya mau orang pedit sebenarnya. Itu orang paling pedit di dunia ini, beneran. Beneran, orang paling pedit. Sekarang apa yang kita punya itu kan titipan. Sekarang saya titipin dulu ke orang-orang gitu. Nanti pada saat saya meninggal itu akan kembali lagi dengan sendirinya. Itu beneran. Kan nggak mungkin gua bawa motor ke dalam kuburan. Cuma dia ada yang matinya mau dikubur sama barang-barangnya.
Jadi seperti itu. Jadi salah kalau prediksi orang, orang baik nggak. Dan kalaupun misalnya mesti menjual barang, kalau gini deh, nanti kalau ikut ya ke lokasi bencana boleh tanya sama teman-teman yang satu tim sama saya di lokasi bencana. Itu dompet saya tidak pernah pegang. Walaupun kasar donasi masuk, dompet gue nggak pernah pegang. Anak-anak ini nggak pegang. Iya. Silakan, saya menyesuaikan kebutuhan di lapangan apa, beli dari situ. Terus ada orang, lu nggak takut diambil? Silakan aja. Kalau mau diambil, itu bukan uang saya juga, uang umat ya. Lu berarti yang salah gitu. Betul. Kan? Biar urusan dia aja. Begitu sih sebetulnya sih. Jadi kalau ada orang fitnah atau apa, udah amat dah. Gitu, abaikan saja. Abaikan saja. Itu kalau di ini sih hitung-hitung apa, mengurangi apa ya? Menambah pahala kita, pahala sabar. Kalau mengurangi dosa mah udah nggak mungkin. Dosa mah tidak akan pernah berkurang. Pahalanya harus ditambah. Iya, betul. Oke, Uncle. Ya. Ini Uncle pesan untuk teman-teman yang ada di rumah, yang memang sekarang nih lagi rame Uncle, yang tadi dia bilang ya, yang masalah Yani ini. Itu bener lagi rame Uncle. Jadi takutnya gini Uncle, masuk ke si orang ini memberitakan yang lain, orang itu memberitakan yang lain, akhirnya jadi besar. Karena memang kan yang tahu sebenarnya ya memang kita ini yang ngurus dari awal lah gitu. Nah, pesan Uncle seperti apa sih ke mereka gitu? Kalau yang belum tahu dan ini ya, kalau mau bekerja sama yuk kita sama-sama bekerja sama. Itu intinya. Kalau misalnya, ayo kita operasi, tinggal bawa Yaninya ke Bandung. Iya, betul. Itu kalau memang mau kolaborasi. Jadi kalaupun misalnya bilang seperti ini, kalau cuma ngomong doang bisa orang. Betul. Jangankan orang juga kayak gitu, anak kecil juga bisa. Gitu loh. Jadi kalau memang ada orang di luar sana yang ternyata nggak benar ini. Kalau lu merasa diri lu benar ya silakan ya, betul. Urus sama lu. Ya. Kalau misalnya memang mau kerja sama, mangga bawa ke sini, berkas-berkas sudah siap. Karena memang dokter yang akan nanganin juga memang teman dekat Uncle ya. Memang pernah waktu pas kita ketemu dokter katanya Uncle pernah bareng di mana sih? Yang lahar-lahar itu cerita loh Uncle. Di Palu, terus kita di Lombok. Jadi bukan hanya teman baru atau udah lama ya dokter udah itu. Lama. Dokter Hardi itu ya. Dokter Hardi, banyak lah. Ada beberapa orang dokter di Bandung dan di Jakarta. Itu karena kebetulan salah satu orang tua saya dokter juga. Ya, jadi pemikiran orang lain tuh Uncle nggak dikirain tuh operasi sekali berat udah aja gitu. Kan harus diperiksa ini itu. Ya karena mereka taunya selama ini operasi itu hanya operasi buat borok aja gitu. Benar borok. Ini aja gue nih luka ini bekas jerawat di kope ini udah berapa kali nih dibuka, udah di black lagi, tapi belum bisa ya, memang belum waktunya. Iya betul. Apalagi di muka kan tidak segampang yang orang pikir. Itu jadi kalau misalnya operasi Yani tempelin aja kulit misalnya gitu ya kan nggak gitu, mesti dibuka dulu. Betul. Yani itu Uncle 90% ya kemarin berapa tuh? Kalau mukanya ya itu malah udah repot sebetulnya. Pas kemarin dilihat malah si dokter Hadi bilang kalau kuping mah kan agak berat ya. Iya. Soalnya mesti ngambil dari tulang mana nih, tulang hidungnya nggak ada. Itu kan repot. Itu karena itu kan tulangnya tulang rawan. Nah makanya dibilang nantilah kita ini lagi, tapi satu-satu aja. Paling matanya dulu yang awal, yang memang urgent banget. Itu perhitungannya 6 kali operasi. Betul, Uncle. Berarti ini menjadi PR besar untuk dokter-dokter ya, Yani. Iya emang. Karena memang pas kemarin juga dokter-dokter muda yang periksa itu. Oh iya. Itu pun dia sampai mikir mungkin ini akan diapain karena prosesnya akan lama juga katanya ya, gitu. Betul. Terus harus cepat. Jadi jangan ini, takutnya kan si matanya tuh Uncle ya yang iritasi atau yang lainnya. Ya mau gimana? Kita udah persiapan, tinggal selangkah lagi Yaninya ya kabur-kaburan. Itu dia. Makanya nanti kalau ada yang ketemu teman-teman, kalau memang mau berbaik hati ke Yani, bukan ke kita ya. Kalau kita sih masa bodo amat, teman juga bodo amat. Itu ke Yaninya ya sama-sama. Yani ada di sini nih, yuk mau gimana? Mau dioperasi lagi bawa ke sini. Atau kita jemput lah boleh. Kalau selama masih di Bekasi sih. Iya. Betul. Nanti kita bawa lagi, kita urus lagi. Tapi kalau memang dianya nggak mau agak repot ya. Iya. Dan kalau gue sih tadi berpikir ada rumah ada kamar juga, tapi ngeliat dia gue jorok. Iya, memang seperti itu. Aduh,
Nah itu mesti disikapi juga kalau memang mau sembuh, apalagi ada luka itu harus sudah mulai hidup bersih. Iya. Uncle, ada mungkin kan kalau misalkan dia disimpan di panti-panti gitu? Kalau panti mungkin aja sih, bisa aja. Tapi kalau waktu itu sih di pesantren, artinya sebetulnya gini, Yani ini kecilnya dulu pernah dititipkan di pesantren. Betul. Nah, Uncle, diam dulu. Uncle, jadi orang-orang tuh tidak tahu cerita ini. Okay. Tidak pernah ada yang memberitakan. Okay. Dan pas saat waktu itu, Uncle, ini Yani. Uncle storyin sekali, tiba-tiba langsung sebelum 1x24 jam, Uncle dapat informasi itu. Iya. Ya, Uncle ya? Yeah. Nah, ini belum di-share loh ini, teman-teman. Oh gitu ya? Iya, belum ada yang tahu, Uncle. Yani itu punya kakak 2 laki-laki. Jadi awalnya kenapa dia sampai terjun ke jalan? Nah, Yani sempat diangkat anak oleh orang yang baik hati, punya pesantren. Tapi saya waktu berjalan dijemput sama kakaknya. Nah, itu tanpa bilang sama ini ya, sama keluarganya yang angkat itu. Dijemput ternyata hidupnya di jalan. Tuh, sempat dibawa pulang lagi. Iya. Tapi karena memang sudah merasa enjoy hidup di jalan, pada akhirnya keluar lagi. Nah itu sebetulnya orang tuanya Yani itu sudah, orang tua angkatnya udah nggak ada. Nah sekarang tapi kakak angkatnya yang masih ada. Kakak angkatnya itu dong? Yang mana? Kakak angkatnya yang di Bekasi? Oh bukan. Oh itu bukan ya? Itu mah bukan, makanya gue nggak tahu deh itu siapa. Ngaku. Kakak angkatnya itu yang punya sekarang jadi pesantren itu. Oh oke yang yang punya pesantren. Jadi dia pun merasa bertanggung jawab karena ini adik saya, dulu bapak saya sama ibu saya yang angkat dia jadi anak. Nah dia sampai nitip-nitip sama saya tuh, sampai udah dah, bahasanya tuh udah titip ya Kang, pokoknya apapun gimana pun tolong itu biar bagaimanapun dia adik saya gitu. Betul. Nah ternyata kalau seperti itu kan kita berat. Sebetulnya saya lebih berat ke situ, ada bahasa itu yang membuat kita berpikir bahwa tanggung jawab saya bukan hanya sekedar kemanusiaan antar kemanusiaan, tapi ada hati dari keluarga angkatnya itu yang dititipkan ke saya untuk menjaga dia. Betul. Itu sebetulnya yang lebih berat. Jadi kalau ada orang ngomong, saya tahu keluarganya ini gini. Enggak ada. Ini baru pertama ini. Bahkan si ibunya sendiri waktu itu boleh Uncle main ke sini, diajak sama Yaninya, tapi please jangan ada kamera, jangan ada ini karena ini pesantren gitu loh. Nah tadinya saya mau nitipin ke situ lagi malah. Oke. Gini Uncle, banyak orang yang nggak tahu juga Yani itu asalnya dari mana. Karena Uncle beberapa kali kita tanya Yani nggak pernah jawab kan Uncle. Uncle pun waktu itu pernah nanya, kamu kenal ini gak? Yani berusaha menutupi diri. Iya betul. Tidak terbuka, ditanya, dia kebanyakan diem. Tapi kalau kita nggak ada sama dia, dia baru ngomong sama teman dekatnya gitu Uncle. Nah Yani ini sebenarnya orang mana Uncle? Orang Garut kan ya. Tapi dia tidak pernah mengakui itu. Ditanya berapa kali juga, kamu dari Garut? Tidak. Malah ada kakak angkatnya polisi loh. Kakak angkatnya Yani. Dia lagi sempat waktu itu nyari kakak Yani yang sebenarnya yang 2 orang itu, supaya bisa nanti bawa Yani balik gitu. Nah itu polisi lagi mencari juga. Kakak angkatnya Yani itu. Kakak angkatnya itu yang di kalau ini yang dari Limbangan. Dari Limbangan Garut ya. Kalau yang kemarin Uncle kontekan sama keluarga angkat itu memang keluarga bapak atau ibu kandungnya udah nggak ada lah. Ya sekarang sih udah ada. Udah nggak ada. Sih, jadi dulu sih. Mereka itu korban kekerasan. Oke. Jadi Yani itu dulu di dalam Yani sama kakak-kakaknya itu mendapat perlakuan tidak baik dari ayah kandungnya. Oh. Sampai akhirnya mereka kabur. Dan tinggal di pesantren itu, gitu ceritanya. Di pesantren itu dia kabur ya, kabur di pesantren si Yani diangkat. Sempat diangkat lagi sama orang. Nah tapi pada akhirnya Yani kabur, akhirnya balik lagi ke situ, tapi setelah dibawa kabur sama kakaknya itu, Yani tidak balik ke rumahnya, ke rumah yang orang tua angkatnya, balik lagi ke pesantren. Gitu. Jadi memang dari awal juga udah ini ya kalau emang serius sampai nama orang ngurus. Dari awal juga berlibat gitu ininya mau udah bermasalah gitu. Sampai yang ngurus-ngurus juga kayak kemarin juga bilangnya kenapa kita dari awal bantu orang tapi betul. Jadi tapi ya itu dia, saya juga harus menghargai kakak angkatnya dia yang sebenarnya untuk tidak men-share
Itu karena udah janji. Oke, Uncle udah janji. Iya. Tapi kalaupun memang, ya kan waktu itu sempat dibilang kan, ya kalau mau memang ayo kita ke sana. Tapi tanpa ada kamera. Nah, itu. Betul. Nah, ini teman-teman, jadi kakak angkatnya bukan yang kalian maksud itu, ialah yang di Bekasi, bukan itu ya. Bukan yang kemarin ke Batam juga, bukan. Tapi adalah, dan kita tidak bisa ngasih tahu identitasnya siapa gitu. Enggak. Jadi untuk masalah ini mah udah lah ya, biarin aja lah orang mau apa juga ya. Cuman kita tetap membuka kalau misalkan ada yang mau sama-sama bawa Yani ke Bandung lagi, atau tanya dulu lah gitu. Karena kan kita dari awal pun udah, Yani udah berapa kali ke Bandung, ketemu Uncle juga gitu. Kalau ada yang mau mah ayo mangga ya, kita bareng-bareng, karena dokumen juga masih ada di saya, semua dokumen rumah sakit, terus rujukan dari Dokter Hardi pun ada semua gitu. Ya, jadi buat yang ketemu di jalan misalnya sama Yani, kalau ini sih awalnya tanya aja, mau diterusin apa nggak pengobatannya? Kalau nggak mau ya sudah, itu hak dia. Tapi kalau mau, ayo kita sama-sama bawa ke sini, kita rapihin. Karena yang tadi Uncle bilang dia bukan bayi, Uncle ya? Iya, bukan bayi. Emangnya kalau dia, ternyata dia nggak diurus, orang dia bisa kabur kok, bisa lari sendiri. Kecuali kalau dia masih bayi, ya kan? Dia ngerondang, tiba-tiba dia lari, kabur kan bingung. Iya. Bener. Udah segede gitu mau begitu aja sih kalau gue sih nggak mau berpikir macam-macam lagi. Mikirin juga bukan buat dipikirin itu. Iya. Ya kan? Iya. Mendingan mikirin bagaimana kedepannya kehidupan kita. Iya. Tapi mikirin orang yang nggak jelas gitu. Gitu. Uncle, terima kasih Uncle. Mungkin udah ini udah jelas lah ya. Mudah-mudahan semua teman-teman yang ada di rumah nih bisa mengerti Uncle dari pembicaraan kita. Udah kemana-mana nih pembicaraannya, mudah-mudahan paham lah dengan apa yang kita sampaikan. Sekali lagi terima kasih ke Uncle udah hadir. Ini di waktu yang sibuk, padatnya. Sebenarnya Uncle padatnya ya padat bantu-bantu orang, ngebantuin orang, lihat. Salah lagi. Bantuin diri sendiri. Bantuin diri sendiri. Kalau nggak gitu kan orang juga belum tentu mau dibantu. Ini kayak ini kan nggak mau dibantuin. Iya kan? Benar juga ya. Bantuin. Jadi tidak semua orang mau dibantu, Uncle. Iya, makanya. Karena kalau kita misalnya, saya selalu bilang, kalau nggak percaya boleh tanya anak-anak saya juga. Anak-anak saya itu saya didik. Jangan pernah lupa dengan 3 kata. Terima kasih. Maaf. Ya. Tolong. Oke. Gitu loh. Jadi kalau kita mau nolong orang yang nggak mau, kita nggak akan dapat pahala apa-apa. Kemarin saya bawa teman dari Bandung Radio. Terus kita berbagi nasi malam-malam. Terus malah saya yang bilang makasih banyak ya. Oh iya, kok dia makasih? Iya. Itu ya. Kalau kita nggak bilang terima kasih, dia nolak. Terus ngapain kita bawa? Nggak jadi apa-apa. Kalaupun sampai nggak kemakan, mubazir, yang ada dosa. Betul. Itu. Jadi kalau misalnya kayak Yani gitu, itu sebenarnya ngeselin banget. Iya. Yang baik kita ini, tapi dia malah begitu. Seperti itu sih. Jadi kondisinya berterima kasihlah kepada orang-orang yang mau kita bantu. Iya. Karena mereka lah sebetulnya pembuka amal ibadah kita. Iya. Oke. Begitu. Terakhir aja pesan untuk semua nih teman-teman, untuk Rio, untuk yang ada di rumah. Terakhir aja. Jangan banyak-banyak nasi goreng kambing. Sinar tinggi. Bener lagi, nggak salah. Gini, berbuat kebaikanlah setiap harinya, karena kita tidak akan pernah tahu kapan kita akan meninggal. Betul. Ya. Berbuat baiklah terus sampai pada akhirnya kita lupa perbuatan baik apa lagi yang belum pernah kita lakukan. Oke. Gitu. Dan jangan mengingat kebaikan orang lain terhadap kita, tapi ingat kebaikan orang lain orang kepada kita. Jadi jangan kita ingetin, gue pernah berbuat baik ke dia gitu, nggak boleh. Tapi ingat perbuatan baik orang lain terhadap diri kita. Oke. Gitu. Kayak orang bener ya gue. Bener. That's it. Oke ya teman-teman, terima kasih ya Uncle, terima kasih nih Uncle sudah nyempetin waktunya. Pokoknya Uncle sukses terus. Amin. Uncle tegur kalau misalkan kita ini masih belajar Uncle. Sama. Enggak lah belajar. Sama, semua intinya. Gue baru 3 tahun baru ini, Uncle udah gini. Sama aja, semua juga orang karena memang harus belajar tuh sampai akhirnya pada masuk ke liang lahat.
Iya. Akhirnya nafas kita diambil tenggorokan itu. Oke. Selesai buat belajar. Begitu Om Iyo. Ya, oke. Terima kasih ya teman-teman semua. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.